Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, lebih baik kita berdoa dulu ya, terlebih dahulu. Kepada Bintang, silakan untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, apakah sudah hadir semua anak-anak Ibu di dalam Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ibu absenin aja ya, satu persatu. Rahel, hadir? Hadir, Bu. Riza? Hadir, Ibu. Indri? Hadir, Ibu. Nita? Hadir, Ibu. Bintang? Hadir, Bu. Winda? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, itu kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, terlebih dahulu, sebelum kita untuk membahas materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu mau menanyakan untuk terkait materi minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Nah, ada yang masih ingat untuk materi minggu lalu? Kita membahas Ingat, apa? Bu. Ingat, Bu, belajar ikatan Ingat, ion, Bu. Bu. Ya, Bu, ikatan ion, Bu. Ikatan ion, Bu. Apa itu ikatan Ikatan ion? ion, Ada yang Bu. masih ingat? Yang dimaksud dengan ikatan ion? Ikatan ion, Bu. Nah, benar sekali ya, bahwa ikatan ion ini merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, sehingga pembentukan ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Nah, ion positif dan ion negatif di sini itu senyawanya dihasilkan itu disebut dengan senyawa ion. Salah satu contohnya itu sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu sepertinya contoh garam dapur ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, apakah kalian pernah melihat roket, anak-anak Ibu? Pernah, Bu. Pernah. Nah, di mana? Pernah lihatnya di mana? Di TV, Di Bu. langit. Di langit, Bu. Nah, ya ada yang pernah dilihat di TV ya. Nah, anak-anak Ibu lebih baiknya mengetahui di mana roket ini kecepatannya itu sangat tinggi. Nah, di dalam roket ini itu ada bahan bakar yang merupakan senyawa yang berikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen ini adalah salah satu ikatan yang terjadi pada unsur selain dari ikatan ion yang akan kita pelajari saat ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita menganalisis proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, yang kedua, kalian dapat mengidentifikasikan jenis-jenis ikatan dalam ikatan kovalen. Nah, yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menggambarkan ikatan kovalen suatu molekul dengan menggunakan struktur Lewis. Nah, di sini Ibu telah membagikan kelompok sesuai dengan minggu lalu yang Ibu bilang bahwa kita pembelajaran hari ini kita akan pembagian kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan dicatat ya namanya. Diingat, untuk kelompok 1 yaitu ada Winda sama Indri. Untuk kelompok 2
itu ada Nita sama Putri. Nah, untuk kelompok 3 itu ada Bintang sama Rahel. Nah, Ibu kan telah mengirimkan ya LKPD di dalam grup. Nah, kalian silakan berdiskusi dulu terlebih dahulu sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Permasalahannya nanti silakan dipresentasikan ya. Ibu kasih waktu sekitar 7 menitan ya. Baik, Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu ingin menampilkan video untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap-siap untuk presentasi hasil diskusi kalian tadi. Nah, ini video untuk permasalahan pertama itu akan dibahas nanti pada kelompok 1. Silakan anak-anak Ibu amati video ini. Nah, baiklah, itu tadi video mengenai proses pembentukan senyawa O2 ya. Nah, untuk kelompok 1, itu permasalahannya itu silakan kalian bagaimana proses pembentukan dari senyawa O2 dan konfigurasi elektronnya sama struktur Lewisnya itu bagaimana, dan proses pembentukan senyawanya juga dijelasin. Kepada kelompok 1, Ibu silakan untuk ambil ahli. Silakan kepada kelompok 1. Siapa moderatornya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru tadi. Nah, yang akan dijawab oleh Indriani. Kepada Indri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk permasalahan yang telah diberikan Ibu Guru tadi, yaitu bagaimana proses pembentukan senyawa O2, konfigurasi elektronnya, struktur Lewis, dan proses pembentukan senyawanya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk konfigurasi elektron dari O2 itu yaitu 2, 6, yang mana memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet atau 8. Maka struktur Lewis pada atom O yang mengelilingi terdapat 6 elektron. Oleh karena itu, agar antara atom O dapat mencapai kestabilan membentuk oktet, maka atom O harus memasangkan 2 elektron, sedangkan atom O lainnya juga harus memasangkan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Maka, agar atom O dapat mencapai kestabilan dan begitu juga atom O yang lainnya, satu atom O berikatan dengan satu atom O yang lainnya, sehingga atom O menerima 2 elektron dari atom O yang lainnya, kemudian elektron digunakan bersama untuk saling berikatan. Dapat dilihat bahwa hanya terdapat 4 elektron atau 2 pasang elektron yang digunakan bersama-sama untuk berikatan antara atom O dan atom O yang lainnya, sehingga termasuk dalam ikatan kovalen rangkap 2. Oleh karena itu, pada senyawa O2 terdapat 1 ikatan kovalen rangkap 2. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan terkait permasalahan yang telah diberikan Ibu Guru. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kembali kepada Indriani. Nah, kepada kelompok lain, adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Silakan bertanya, anak-anak Ibu. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada Nita. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, tadi kan dijelaskan dan juga dicontohkan tentang ikatan kovalen. Yang saya ingin tanyakan, tolong jelaskan jenis-jenis ikatan kovalen. Terima kasih. Terima kasih kembali Nita. Baik, di sini terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nita, yaitu pertanyaannya jelaskan dan dicontohkan ikatan kovalen tersebut. Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, jenis-jenis dari ikatan kovalen itu yang ada 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, merupakan ikatan hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Berarti masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk digunakan bersama. Yang kedua itu ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang masing-masing atom memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasangan elektron ikatan. Hal itulah yang membuat menjadi ikatan rangkap. Yang ketiga itu ikatan kovalen rangkap 3, merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan 2, satu ikatan kovalen. Nah, hanya itu yang dapat saya jawab. Bagaimana dengan saudari Nita atas jawaban dari kelompok kami? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawabannya sudah bisa saya pahami. Terima kasih kembali, saudari Nita. Nah, hanya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, sangat bagus ya untuk penyelesaian permasalahan dari kelompok 1 ya. Sangat jelas juga dari menjelaskan proses pembentukan untuk senyawa O2-nya. Nah, untuk permasalahan kedua itu akan dibahas oleh kelompok 2 ya. Pada permasalahan kedua ini anak-anak Ibu bisa lihat di layar PPT itu ada gambar Kedengeran, apa? Bu. Gambar garam sama air ya. Nah, di sini itu ada permasalahan anak-anak Ibu harus menjelaskan perbedaan unsur penyusun antara garam dapur dengan air dan jelaskan pula perbedaan jenis ikatan antara kedua senyawa garam dapur dan air. Nah, kepada kelompok 2, Ibu silakan untuk menjawab penyelesaian permasalahannya. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya Rahel Salita Ardi sebagai moderator dari kelompok 2 akan mencoba menjawab permasalahan yang diberikan Ibu. Nah, untuk jawaban dari permasalahan ini akan disampaikan oleh teman saya, Bintang. Kepada Bintang dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab permasalahan kedua, yaitu di mana permasalahannya yaitu jelaskan perbedaan unsur penyusun antara garam dapur dengan air dan jelaskan perbedaan jenis ikatan antar kedua. Yang pertama yaitu untuk garam dapur itu mempunyai rumus kimia NaCl, di mana tersusun dari
satu atom Na dan satu atom Cl, yang dimana atom Na bersifat logam, sedangkan untuk Cl bersifat non-logam, yang membentuk ikatan ionik. Yang selanjutnya yaitu air. Seperti yang kita ketahui, rumus kimia air yaitu H2O, di mana atom penyusunnya yaitu 2 atom hidrogen atau H dan 1 atom oksigen, di mana H2O ini berikatan secara kovalen, di mana terdapat 2 ikatan kovalen antara O dengan H. Baiklah, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bintang. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai permasalahan kedua. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 ya, untuk jawaban permasalahannya itu sangat bagus ya. Telah menjelaskan tadi perbedaan unsur penyusun antara garam dapur dan air. Nah, Ibu rasa tadi penjelasan dari kelompok 2 udah sangat jelas ya, antara perbedaan unsur penyusunnya antara garam dapur dan air. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang ketiga ya, akan dibahas oleh kelompok 3. Nah, di sini terdapat, bisa kalian lihat di layar PPT, yaitu ada garam dan gula. Nah, pada permasalahan ketiga ini, ketika kita memanaskan gula dan garam secara bersamaan, terlihat bahwa gula yang dipanaskan lebih cepat meleleh dari garam. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, kepada anak ibu kelompok 3 dipersilakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terakhir ini. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya Putri Oktaviani sebagai moderator dan teman kelompok saya yaitu Saudari Nita. Izin menjawab permasalahan tersebut, Bu. Kami dari kelompok 2 yang akan menjawab permasalahan ini. Kepada Saudari Nita, dipersilahkan. Baik, moderator, di sini saya akan menjawab permasalahan yang telah ditampilkan atau yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, di mana kita harus meleleh di sini adalah ketika gula atau garam tersebut berubah dari padat menjadi air tanpa berada dalam medium apapun, alias langsung terpapar pada panas. Garam atau NaCl adalah suatu molekul yang jenis ikatannya adalah ikatan ion. Kriteria dari ikatan ion adalah atom-atom penyusunnya antara logam dan non-logam dan mempunyai titik didih yang tinggi. Karena beda elektronegativitas besar, kanan dan kiri tabel periodik, sehingga energi ikatan besar dan butuh energi yang besar juga untuk melelehkannya atau menggunakan temperatur tinggi. Sedangkan untuk organik dan menghasilkan residu berupa karbon saat pembakaran berlangsung atau selesai. Gula lebih cepat untuk meleleh karena titik lelehnya yang rendah. Struktur gula tersusun dari atom-atom yang berikatan kovalen yang menyebabkan senyawa tersebut memiliki titik leleh yang Baiklah, itu tadi presentasi dari yang kelompok rendah. kami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih pada Saudari Nita yang telah menjelaskan penyelesaian masalahnya. Itu tadi penjelasan mengenai kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik. Untuk kelompok 3 itu udah sangat bagus ya untuk penjelasan penyelesaian permasalahannya. Slide berikutnya, Bu. Sebelumnya.
Sangat bagus sekali ya anak-anak Ibu telah menjelaskan penyelesaian permasalahan yang ketiga ini. Mengapa gula lebih cepat meleleh daripada garam? Telah menjelaskan bahwa gula itu lebih cepat ya untuk meleleh dari penjelasan Nita tadi ya, bahwa gula itu lebih cepat meleleh daripada garam. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini itu cukup sampai di sini dulu. Kepada anak Ibu, salah satunya ada yang ingin menyampaikan kesimpulan, dipersilakan. Dari pembelajaran kita kali ini. Saya, Bu. Ya, dipersilakan untuk Indri untuk menyampaikan kesimpulan kita kali ini, pembelajaran kita. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kesimpulan dari pertemuan kita terkait ikatan kovalen pada pertemuan kali ini, yaitu ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersamaan. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya adalah ikatan yang terjadi pada molekul H2. Selain dengan berikatan ion unsur-unsur, juga dapat berikatan kovalen dengan menggunakan pasangan elektron secara bersamaan. Nah, ada beberapa jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu, terkait kesimpulan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Indri. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Disilakan Putri. Baik, tadi telah dijelaskan kepada Indri pengertian ikatan kovalen. Nah, saya akan menjelaskan menyimpulkan jenis-jenis ikatan kovalen. Nah, jenis ikatan kovalen itu ada 3, di mana yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen tunggal ini merupakan ikatan yang hanya melibatkan sepasang elektron untuk digunakan bersama. Berarti masing-masing atom hanya saling memberikan satu elektron untuk dapat digunakan bersama. Lalu untuk ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan yang masing-masing atomnya memberikan sumbangan 2 elektron valensi untuk membentuk 2 pasang elektron ikatan. Nah, hal itulah yang membuatnya menjadi ikatan rangkap 2. Lalu yang terakhir yaitu ikatan kovalen rangkap 3, di mana ikatan kovalen rangkap 3 ini merupakan ikatan yang terjadi antara 2 atom yang melibatkan 6 elektron ikatan dalam satu ikatan kovalen. Baik, itu saja Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih ya untuk Indri dan Putri telah menyampaikan kesimpulan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa Ibu juga memberikan tugas kepada kalian, nanti Ibu kirimkan lewat WA group ya. Nah, jangan lupa untuk minggu besok kalian pahami materi tentang ikatan kovalen nonpolar dan ikatan kovalen polar. Nah, cukup sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.